Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya investasi waktu yang sangat penting dan sangat berharga adalah investasi waktu untuk kita mendengar firman, membaca firman, belajar firman, karena itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman-Nya berkata demikian, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mahmon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita, jadilah orang yang setia. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar betapa pentingnya menjadi orang yang setia di mata Tuhan. Sesungguhnya definisi setia adalah bisa dipercaya. Itu berarti bahwa jadi orang yang setia sama dengan jadilah orang yang bisa dipercaya dalam segala hal. Dalam konteks Lukas 16 ayat 10 sampai 12, kita belajar 3 hal dalam hubungan dengan kesetiaan. Kita mau jadi orang yang setia dalam hal apa? Ada 3 jenis kesetiaan yang dituntut Tuhan dalam ayat 10 sampai 12 dari Lukas pasal 16. Yang pertama dalam ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Hal yang pertama yang Tuhan tuntut bagi kita dalam hal kesetiaan adalah yang pertama, setia terhadap perkara yang kecil. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk kita loyal, bisa dipercaya terhadap perkara-perkara yang kecil. Kenapa? Karena kesetiaan dalam perkara-perkara kecil membuat kita akan diberi tanggung jawab yang besar. Kesetiaan terhadap perkara-perkara kecil itu menjadi barometer untuk kesetiaan terhadap perkara-perkara yang besar. Artinya bahwa kalau dalam hal kecil saja kita tidak setia, tidak mungkin dalam hal-hal yang besar kita akan setia. Jadi inilah pentingnya kita belajar setia terhadap perkara yang kecil. Seapapun juga yang diberikan tugas tanggung jawab bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sekecil apapun itu, mari kita belajar dan berusaha untuk sungguh-sungguh bisa dipercaya, untuk kita sungguh-sungguh setia terhadap perkara-perkara yang kecil itu. Saya tidak tahu tanggung jawab apa yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Apakah kita jadi sebagai pengasuh sekolah minggu? Apakah kita diberi tanggung jawab sebagai operator LCD, operator infocus? Apakah kita diberi tanggung jawab sebagai pro kantor? Atau apapun juga. Kita belajar setia terhadap perkara yang kecil karena kesetiaan terhadap perkara yang kecil merupakan barometer untuk kesetiaan terhadap perkara yang besar. Yang kedua, kita dituntut setia dalam hal apa? Ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mahmon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia dalam hal mahmon yang tidak jujur,
Itu berarti kita dituntut supaya kita setia dalam hal mahmon yang tidak jujur. Dalam konteks ayat ini, mahmon yang tidak jujur itu bicara soal kekayaan, bicara soal harta. Jadi artinya ayat ini mau mengatakan bahwa kita harus jadi orang yang setia. Yang kedua adalah setia terhadap berkat Tuhan. Setia terhadap harta yang diberikan Tuhan. Artinya kita belajar bertanggung jawab. Kita belajar bisa dipercaya dalam mengelola segala berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan sampai kita salah mengelolanya. Jangan sampai kita tidak bisa dipercaya terhadap berkat-berkat mahmon yang diberikan Tuhan bagi kita. Jadi hal yang kedua ini kita dituntut untuk setia terhadap berkat Tuhan. Kita seringkali tidak setia dalam menggunakan berkat-berkat Tuhan. Karena berkat-berkat Tuhan itu kita hanya hamburkan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita hanya menghambur-hamburkan itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tidak memikirkan kepentingan kerajaan Allah. Tidak memikirkan kepentingan pekerjaan Tuhan, pelayanan, pembangunan gereja, ataupun apapun untuk sesama kita. Jadi kita harus setia terhadap berkat Tuhan. Artinya bahwa mari kita jadi orang yang bisa dipercaya dengan berkat-berkat Tuhan yang ada itu. Setia terhadap berkat Tuhan artinya bahwa kita mengelola berkat-berkat Tuhan itu secara baik, secara benar, dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jangan kita gunakan berkat-berkat Tuhan itu untuk hal-hal yang tidak benar. Berkat Tuhan untuk kita minum-minum mabuk. Bukan untuk itu. Berkat-berkat Tuhan untuk kita mengoleksi istri, untuk kita menambah istri. Itu tanda bahwa kita tidak setia terhadap berkat Tuhan. Tapi setia terhadap berkat Tuhan artinya bahwa berkat Tuhan itu kita pergunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif. Kita gunakan bukan hanya bagi kebutuhan kita secara pribadi, keluarga, tapi juga bagi kebutuhan kerajaan Allah, pekerjaan Tuhan, atau pembangunan gerejanya. Ini penting juga bagi kita sebagai umat untuk menjadi orang yang setia. Yang ketiga, hal yang ketiga yang dituntut dari kita dalam ayat 12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, itu berarti bahwa kita belajar supaya kita jadi setia dalam harta orang lain. Jadi hal yang ketiga, kita setia dalam hal apa? Yang ketiga adalah setia terhadap harta orang lain. Seringkali kita dipercayakan harta orang lain kepada kita. Katakanlah kita sebagai seorang pegawai dan kita diberikan sarana untuk menunjang dalam tugas pekerjaan kita. Apakah itu sarana berbentuk kendaraan, dinaskah, mobil motorkah, ataukah itu dalam bentuk laptopkah, ataupun dalam bentuk komputer? Itu adalah harta orang lain yang dipercayakan kepada kita. Makanya kita belajar setia terhadap harta orang lain. Setia terhadap harta orang lain yang dipercayakan kepada kita. Karena kalau kita tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi mari kita belajar setia terhadap harta orang lain. Kalau kita pergi ke hotel, ingat handuk itu harta orang lain. Ingat sendal itu harta orang lain. Jangan kita mengambilnya. Karena itu harta orang lain. Jangan sampai kita mencurinya. Itu artinya bahwa kita tidak setia terhadap harta orang lain. Padahal sebagai umat kita dituntut untuk menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita setia terhadap perkara yang kecil, kita setia terhadap berkat Tuhan, kita setia terhadap harta orang lain, maka kita juga akan diberikan kepercayaan-kepercayaan yang lebih besar lagi.
Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami, jadilah orang yang setia. Tuhan, tolong kami supaya kami setia terhadap perkara yang kecil, setia terhadap berkat Tuhan, dan setia terhadap harta orang lain. Roh-Mu yang kudus, mampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah yang sakit, dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.